Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan channel Omah Zikir. Kali ini akan kami angkat kisah ajaib yang dialami oleh seorang santri ketika hendak berkunjung ke tempat gurunya. Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Hubungan antara seorang santri dengan gurunya adalah hubungan yang sangat khusus, berbeda dengan hubungan guru dan murid di sekolahan. Hubungan antara santri dengan gurunya yang biasanya memiliki julukan kiai adalah hubungan yang sangat erat sampai ke hubungan batin. Seorang kiai biasanya mengajarkan kepada santrinya untuk belajar mengenal Tuhan. Seorang kiai akan mengajarkan pada santrinya bagaimana cara menjalani hidup sesuai dengan tuntunan agama dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas sekali perbedaan antara hubungan santri dengan kiai jika dibandingkan dengan guru dan murid di sekolah. Hubungan antara santri dan kiai akan tetap erat meskipun seorang santri adalah lulus dari pondok pesantren. Bahkan ada seorang santri yang menuturkan setiap kali hatinya sedang galau, ia akan ditemui oleh gurunya untuk memberikan nasihat. Sebut saja namanya adalah Marjuki. Dulu ia pernah mondok di tempat Kiai Ridwan di wilayah Kebumen. Sedang Santi Marjuki tinggal di daerah Gemuh, Kabupaten Kendal. Santri Marjuki kini sudah dipanggil kiai di daerahnya. Hal itu karena ilmu agama yang diperolehnya, mondok di pesantren, ia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Marjuki orangnya sangat taat. Ia dianggap sebagai orang pintar di daerahnya. Tidak sedikit orang yang minta tolong kepadanya. Tapi dirinya tetap tampil sebagai sosok yang sederhana. Ia ringan tangan ketika harus memberikan bantuan pada orang lain. Ternyata ilmu agama yang dimilikinya bisa memberikan manfaat pada masyarakat di sekelilingnya. Kiai Marjuki sering kali merasa kangen jika lama tidak bertemu dengan Mbah Ridwan, gurunya. Hubungan batin antara guru dan murid itu memang erat sekali. Keduanya saling berbagi perhatian untuk terus menjalani jalan yang lurus. Kiai Marjuki pernah mendapatkan pesan dari Mbah Ridwan. Jika hendak sowan ke tempat seorang kiai, agar perjalanannya untuk bertemu sang kiai menjadi manfaat, kirimkan Al-Fatihah sebanyak 41 kali dikhususkan untuk sang kiai. Hari itu pun Kiai Marjuki sengaja membacakan surat Al-Fatihah dikhususkan untuk Mbah Ridwan. Khusyuk Kiai Marjuki membacakan Al-Fatihah sepanjang jalan. Kiai Marjuki berniat untuk memberikan oleh-oleh pada guru yang sangat dihormatinya itu. Dalam hati, Kiai Marjuki bermaksud untuk membeli ikan sotong sebagai oleh-oleh. Ikan sotong adalah salah satu makanan kesukaan Mbah Ridwan. Maka Kiai Marjuki mampir dulu di pasar untuk membeli oleh-oleh. Sesampainya di pasar, Kiai Marjuki langsung menuju pada penjual ikan sotong. Kiai Marjuki
memilih ikan sotong yang berukuran besar. Tapi ketika Kiai Marjuki menanyakan berapa harga ikan sotong itu, per kilonya Kiai Marjuki menjadi terkejut sekali. Ternyata harga yang dikatakan oleh penjual ikan itu lebih mahal dari perkiraannya. Kiai Marjuki terdiam sampai beberapa saat lamanya. Jika ia membeli ikan sotong itu, maka uang saku yang dibawanya takkan cukup untuk bayar angkutan pulang pergi. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Kiai Marjuki memutuskan untuk membeli ikan tongkol saja, yang harganya lebih murah dari ikan sotong. Dengan begitu, uang saku yang dibawanya akan cukup untuk bayar angkutan pulang pergi. Sepanjang perjalanan, Kiai Marjuki berusaha melupakan kekecewaannya karena tidak membawakan oleh-oleh ikan sotong. Beberapa kilogram ikan tongkol tampaknya belum cukup memuaskan hatinya. Ketika sampai di kediaman Mbah Ridwan, Kiai Marjuki berusaha untuk menata detak di hatinya. Sebab banyak orang yang meyakini kalau Mbah Ridwan bisa membaca isi hati orang. Mbah Ridwan memiliki banyak sekali kelebihan yang membuat kebanyakan orang menjadi takjub. Sebenarnya aku sudah siap untuk berangkat ke Semarang, sambut Mbah Ridwan sambil menyalami Kiai Marjuki. Tapi karena Al-Fatihah yang kamu baca, aku harus menunggu sampai kamu datang. Njih Mbah, jawab Kiai Marjuki sambil tertunduk. Mbah Ridwan menyempatkan untuk menyambut kedatangan Kiai Marjuki terlebih dahulu. Meskipun waktu pertemuan mereka tidak panjang, tapi itu sudah cukup bagi Kiai Marjuki. Kiai Marjuki sempat membatin. Rupanya Mbah Ridwan tahu kalau sepanjang perjalanan ia mengirimkan bacaan Al-Fatihah yang dikhususkan buat Mbah Ridwan. Mbah Ridwan juga menyiapkan makanan yang baru saja dimasak untuk menyambut kedatangan santrinya yang datang dari jauh. Alangkah terkejutnya Kiai Marjuki ketika tahu lauk yang dihidangkan untuknya adalah ikan sotong. Ini kan ikan sotong yang kamu tawar tadi, tapi tak jadi kamu beli, ucap Mbah Ridwan tiba-tiba. Semakin terheran Kiai Marjuki dengan kelebihan yang dimiliki oleh gurunya itu. Memang seperti itulah guyonan seorang guru kepada santrinya. Hal itu untuk membuka pikiran santri bahwa kebesaran Allah itu memang tiada batasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.